Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala Wirid umuri alim. dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sama-sama mari kita mengucap syukur kepada Allah dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga kita semua senantiasa dikelompokkan oleh Allah, digolongkan oleh Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ahli bersyukur. Siapa yang ahli bersyukur, Allah sudah berjanji akan ditambahi nikmatnya. Nikmat Allah itu tidak hanya berupa harta atau rizki, tapi nikmat ketenangan, ketentraman, bisa tertawa, bisa bahagia, itu adalah nikmat yang tidak terukur nilainya dengan harta. Dan itu harus senantiasa kita syukuri. Senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat pertolongan. Semoga kita semua kelak diakui Rasulullah sebagai umatnya. Yang senantiasa hari ini kita mencoba selalu istiqomah untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Mari kita mulai ngaji kita dengan membaca surat Al-Fatihah, membaca syahadat, membaca istighfar dan sholawat, serta doa dalam menuntut ilmu. Semoga niat kita semua ditata oleh Allah semata-mata karena Allah, dan ini menjadi amal soleh kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa nasta'in. iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Ihdinas mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa Wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. Asyhadu an la La ilaha ilaha illallah illallah. wa asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu Wa ilaihi. atubu Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. ilaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Moga-moga ibu-ibu semua dalam kondisi sehat walafiat. Kalau ada keluarganya yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan. Semoga rizkinya berlimpah, semoga usahanya lancar, Amin. semoga anak-anaknya soleh dan Amin. solehah. Dan semoga Amin. semua yang dihajatkan, yang menjadi doa-doanya Allah ijabah dan diberikan keselamatan tentunya di dunia dan di akhirat. Amin Amin. ya rabbal alamin. Ibu-ibu Amin. sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini adalah malam yang spesial sebenarnya. Kenapa? Karena beberapa hari sebelumnya kita masih dalam waktu memperingati Isra Mi'raj ya. Mi'raj. Di tempat Ye, jenengan ada kegiatan Isra Mi'raj mboten? boten, Wonten. Oh iya. Di tempatnya Bu Puji ada boleh? boten, Wonten. boten, Ustaz. Wonten. Terus pun di kegiatannya diisi kegiatan apa di tempat jenengan Isra Mi'raj? Teni. Sholawat tiba, Pak. Selawat tiba. Iya iya. Jadi Ya. alhamdulillah kalau ada selawat tiba. Jadi nanti penting untuk mengetahui apa itu peristiwa yang setiap tahun kita peringati. Setiap tahun umat Islam juga apa istilahnya mengenang peristiwa tersebut. Peristiwa yaitu Isra dan Mi'raj. Dan ini menjadi penting untuk nantinya tidak hanya sekedar seremoni, tidak hanya sekedar apa ya mengenang mengingat saja. Anak-anak kita sekedar tahu bahwa oh Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha Betul. menerima perintah sholat. Tidak hanya itu saja, tapi kita harapannya bisa mengambil hikmah. Kalau boleh tahu nih, coba ini mumpung masih momennya momen Isra Mi'raj, ditanya satu-satu deh. Nanti ada nilainya dapat hadiah. Hadiahnya HP merek Swallow gitu ya. Kayak sandal. Andal soal. Ini Coba kan siapa yang dulu? soal Iya, Swallow-nya sendiri-sendiri. selalu tertukar. Coba dari Bule dulu. Bule kan eh, sudah pernah ya melewati tahun-tahun bertahun-tahun Isra Mi'raj berkali-kali di dalam negeri dan di luar negeri, di dalam rumah, di luar rumah. Apa yang Bule bisa ambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Oh, ya. Waktunya Yang dua saya menit. redeknya itu lebih dari 3 menit, Pak. Kenapa? Kenapa, Bu? Redeknya lebih dari 3 menit ya, waktunya 2 menit. Redek dulu ya. Ya, ini aja yang Banyak sih Pak istilahnya. yang diambil dengan kita berkumpul dengan orang banyak. Kadang kan kita mengadakan pengajian bersama, Mm-mm. eh, silaturahmi, ya kayak silaturahmi itu. Terus banyak sih Pak pengetahuan yang saya dapatkan dari Isra Mi'raj itu sendiri. Mungkin Iya, iya. makin bisa mendalami agama itu sendiri, pengertian dari perjalanan Nabi
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari langit menuju ke langit ketujuh itu. Kan banyak suka dukanya bagi Nabi Muhammad. Nah, kita tinggal mungkin kita hanya tinggal menikmati dari itu apa perjalanan Nabi itu tadi. Ya, ya, ya. Oke, oke, bagus, bagus. Kalau Bu Puji, 2 menit. Bu Puji apa? Nilainya nanti nilainya di store di rapot nanti. Kalau Bu Puji apa Bu? Yang didapat Bu? Ya Hikmah pentingnya tentang sholat kalau menurut saya, Pak. tentang salat. Daspun ini Bu. Oke, ya tawar menawar Nabi Muhammad dengan apa ya? Ya, dulu kan katanya sampai 50 Ya, ya, Pak, awalnya ya. kan 50 terus bisa ditawar hingga akhirnya Ya, karena umatnya Nabi Muhammad ini ada yang kecil-kecil, mini-mini, sampai akhirnya dapatlah 5 waktu ini yang harus kita laksanakan setiap hari. wajib, yang wajib. Ya, ya, gitu. Oke, oke. Alhamdulillah. Di ruangan situ ada siapa lagi Bu? Bu Moko belum jawab. Masih nggak kelihatan, tahu nanti. Jadi Ini wakil, supaya Pak. ini supaya benar-benar nanti Isra Mi'raj tiap tahun itu kita menemukan satu hal yang membuat kita bertambah imannya, bertambah kuat ibadahnya dan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada peringatan 17 Agustus, setiap kali upacara menemukan hikmah apa? Karena kalau enggak hanya sekedar seremoni saja, seremoni, 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 tapi tidak ada hikmah yang bisa Ya, Mas. diambil. Nah, coba dari yang belum, yang di ruangan situ, Bu Moko ya? Mana Bu Moko? Ayo Bu, Bu Moko dapat hikmah apa dari peristiwa Isra Mi'raj? Udah bertahun-tahun kan, pasti nggak mungkin cuma sekali kan? Mengambil inti sarinya atau apa ya kalau dibilang itu ya? Ya intinya, core-nya itu loh. Apa sih yang didapat sebenarnya dari peristiwa Isra Mi'raj itu bagi jenengan gitu. Monggo Bu Moko. Tandanya apa belum menit. Ya, ini seroknya Ini ini ya. dredegnya 5 menit ini. Ini nanti. Enggak ya, ini aja Ustadz mengingat ini ya, Rasulullah mungkin ya. Lebih apa ya? Pokoknya intinya seperti itu, memuliakan mungkin memuliakan Rasulullah. Memuliakan Rasulullah. Karena dikasih kesempatan bisa menghadap ketemu Allah gitu ya. Seperti itu, Pak. Siapa lagi Bu di ruangan situ Bu? Bu Eli. Bu Eli. Tapi sudah Ya. ditolak. Ayo Bu Eli. Jenengan dapat hikmah apa Bu dari Isra Mi'raj Bu? Nah, ini Bu Eli 1 bulan ini ditemani sama Pak Eli. Oh, iya iya iya. Jadi akhirnya Biasanya gimana? kalau kota. Hikmahnya Isra Mi'raj ditemani Pak Eli gitu. Oke, oke. Ini yang belum. Buhar, monggo Buhar. Kurang jawab Bu Eli. Iya, Bu Eli mana Bu Eli? Nggak kelihatan nih. Ini very mendekat nih. Kayaknya saya Oh, Bu yang Eli. jawab ya. Dikasih kesempatan Bu Eli sebelum Buhar. Bu Eli dapat hikmah apa Bu? Boten jawab. Oh kayak dikirim WA nanti. Sariawan tat, Oh, saya. Buhar tat. Oh iya iya iya. Iya. Oh Buhar juga Sariawan juga. Wah, Iya, kemarin-kemarin nggak Sariawan, waktunya menjawab Sariawan. sakit tat. Lagi nggak enak badan, nggak bisa mikir. Oke, muka-muka segera sehat nih Bu. Yang penting bisa dengarkan ya. Bu Erni, monggo Bu Erni. Dari Tangguh.
Nggih. Gimana apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau saya itu sama kayak Bu siapa nih wau nggih yang menjawab eh Bu Puji, yang Bu Puji napa nggih ngapunten Nabi Muhammad sholat 5 eh, waktu. iya dari yang 50 menjadi 5 waktu itu amat sangat napa nggih bersyukur ngoten loh. Yang Hmm, dulunya mungkin nggih mboten mungkin 50 akhirnya menjadi 5 waktu yang napa nggih amat sangat membantu kita ngoten. Terus kemudian hikmahnya mungkin nggih perjalanan Nabi Muhammad ke langit ketujuh itu kan bisa bertemu Allah, kemudian Nabi Adam nggih, napa Jibril niku. ya, ya, ya. Ketemu banyak Ingat, beberapa nabi ya. Ya, bertemu itu. Jadi itu mungkin peristiwa yang amat sangat bersejarah mungkin nggih. Ya, ya. Nggih ngoten mawon mungkin dari ini dari segi sholatnya niku Ustadz yang kita bisa mengambil hikmah dari Isra Mi'raj itu. Kita bersyukur bisa sholat 5 waktu dari yang 50 niku. Nggih, nggih, Nggih nggih. niku mawon ngapunten kalau Nggih. salah. Ya, nggih. Ini betul semua jawabannya. Karena betul menurut jenengan sendiri-sendiri kan persepsi jenengan-jenengan. Jadi masing-masing dalam Pengetahuan mengambil kita. masing-masing dalam mengambil Nggih. hikmah itu adalah hikmah terbaik karena dari ilmu yang sudah didapat masing-masing orang. Setiap orang dalam satu peristiwa pasti mengambil hikmahnya itu beda-beda. Dan hikmah yang Nggih. dari setiap orang itu menurut diri mereka. Maka pegang hikmah tersebut, kemudian setiap tahun ketika ada Isra Mi'raj, renungi kembali, perbarui kembali hikmah itu. Kemudian sempurnakan, terus sempurnakan, terus sempurnakan. Nah, kalau secara definisi kita kan sudah hafal ya. Di surat Al-Isra disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah di Arab Saudi ke Masjidil Aqsa di Palestina yang ditempuh jaraknya itu hampir 1.500 kilo hanya waktu semalam, tidak sampai semalam, karena itu perjalanan yang hanya sedikit sekali. Kecepatannya Rasulullah itu di atas kecepatan suara, naik kendaraan nama buruk itu. Kecepatan suara jenengan tahu nggak berapa? Kalau jenengan pernah naik sepeda motor atau naik mobil, 100 km itu udah cepet belum? 100 km udah, per jam, iya kan? ya. Di mobil itu kan 100 km per jam kan? Nah, atau di motor paling tinggi ya 80 atau 80 udah ngebut banget kan. Nah, kecepatan suara itu adalah 300.000 kilo per detik. Yang bisa bayangkan, kecepatan suara 300.000 kilo per detik. Nah, Rasulullah naik buruk itu 300.000 triliun per detik kecepatannya. Maka wajar orang-orang Mekah waktu itu sangat heran dan apa istilahnya tidak percaya. Lawang perjalanan dari Mekah ke Palestina itu rata-rata ditempuhnya bisa 2 sampai 3 bulan. Ini kok Rasulullah ngomong tadi malam sudah dari Masjidil Aqsa bahkan ke langit 7. Orang-orang pada nggak percaya. Tapi kalau kita runtut kembali, kenapa sih kok ada peristiwa Isra Mi'raj? Yang nantinya kita bisa mengambil hikmah nih. Rasulullah, jangan kita semua tahu, Rasulullah lahir, sebelum lahir ayahnya sudah meninggal. Rasulullah masih kecil, masih bayi, itu sudah mondok. Mondoknya Rasulullah kan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, jauh dari ibunya. Ibunya nggak pernah mengunjungi, jarang. Halimah juga nggak mungkin setiap hari nganterkan atau mungkin setiap minggu nganterkan. Jadi sejak kecil Rasulullah sudah mondok.
Udah nggak bersama orang tuanya, udah digembleng secara jiwa dan mental. Beliau jauh dari orang tua. Ayahnya meninggal dikala Rasulullah masih dalam kandungan dan tidak pernah tahu wajah ayahnya. Baru umur 6 tahun Rasulullah dikembalikan gara-gara ketika bersama anak-anaknya Halimatus Sa'diyah, Rasulullah ketemu sama malaikat Jibril dan Rasulullah dibelah dadanya. Dan di situ ada orang Yahudi yang ingin membunuh Rasulullah karena orang Yahudi nggak terima kalau Nabi terakhir itu dari keturunan selain orang-orang Yahudi. Jangan masih ingat ya bahwa Nabi Ibrahim lama nggak punya anak, kemudian Nabi Ibrahim sama istrinya namanya Saroh. Saroh ini kemudian memberikan hadiah kepada suaminya. Merasa belum punya anak lama, bilang sama Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, menikahlah lagi. Boleh wani nggak gitu misalkan, suamiku nikahlah lagi. Bunda Saroh bilang kayak gitu, nikahlah lagi. Malah yang mencarikan adalah Bunda Saroh. Kemudian diketemukanlah dengan istri namanya Hajar. Dengan Hajar punya anak. Nah, tetap aja kewanitaan itu ya mesti ada cemburu dan sebagainya. Oleh Allah diperintahkan Bunda Hajar sama anaknya namanya Ismail ditempatkan di negeri Bakka atau Mekah yang waktu itu masih gurun pasir, nggak ada orang, nggak ada pohon, nggak ada tanaman dan sebagainya. Ditinggal di sana sama Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestina. Nah, ketika di sana, di Mekah sana, Nabi Ismail dan ibunya hidup. Akhirnya ada orang-orang suku Jurhum yang ikut menempati di situ. Nah, Nabi Ibrahim di Palestina, ternyata Bunda Saroh kemudian melahirkan anak namanya Ishak. Nah, dari Ishak ini lahir nabi-nabi yang banyak. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, itu semua dari keturunan Ishak. Di situ juga ada yang namanya Bani Israel yang disebutkan di Al-Quran. Bani Israel, Israel itu artinya orang yang dekat dengan Tuhan. Bahasa Ibraninya itu. Orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, anak-anaknya Nabi Yakub itu disebut Bani Israel. Ada yang namanya Yahuda di situ yang sangat memusuhi Nabi Yusuf. Nah, mereka berharap bahwa di kitab Taurat, di kitab Injil sudah dijelaskan akan ada nabi terakhir. Dan mereka berharap nabi terakhir itu adalah dari keturunan orang-orang Nabi Yakub tadi. Dari keturunan anak-anaknya Nabi Yakub tadi. Nah, ternyata nabi terakhir bukan dari keturunan situ, tapi dari Nabi Ismail. Maka kemudian mereka iri dan mereka ingin membunuh Nabi Muhammad waktu masih kecil. Sampai di rumahnya Halimatus Sa'diyah itu kejadian ada yang menyamar ingin membunuh. Akhirnya Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad usia 6 tahun diantar balik ke ibunya. Diantar balik ke ibunya, diajak ziarah ke makam ayahnya di Madinah. Sepulang dari sana ibunya malah meninggal juga. Jadi Rasulullah sejak kecil nggak punya ayah, nggak punya ibu. Itu tempaan yang sangat luar biasa. Dirawat kakeknya hanya 2 tahun, kakeknya juga meninggal. Baru kemudian dirawat oleh pamannya. Bayangkan kita misalkan anak kita misalkan dirawat paman, itu kan agak jauh dengan apa istilahnya hierarki keluarga dekat kan, keluarga inti gitu dengan paman. Yang paman ini juga kondisinya tidak memiliki kemampuan finansial yang kaya raya bukan, sehingga Rasulullah sejak kecil mengembala kambing, ikut berdagang seperti itu. Untung adalah Nabi Muhammad itu dari keluarga yang terhormat, terpandang, sehingga orang-orang kafir Quraisy ketika diajak masuk Islam tidak mau, karena mereka menganggap kalau kita menyembah Tuhannya Muhammad, bisnis mereka bisa kolaps. Bisnis mereka waktu itu jual beli patung berhala. Makanya mereka kalau Tuhannya Muhammad itu kan bisa apa istilahnya menghentikan perekonomian mereka. Karena nggak bisa jual beli patung. Wong Tuhannya Muhammad cuma satu dan tidak kelihatan pisan kan gitu. Kalau mereka kan Tuhannya batu yang dibentuk jadi patung sehingga bisa dijual belikan itu. Di Ka'bah itu isinya patung-patung berhala, di luar Ka'bah juga demikian. Nah, karena Nabi Muhammad dari keturunan bangsawan, orang yang terhormat,
mereka masih belum berani ganggu. Tapi ketika kakeknya sudah meninggal, kemudian Nabi Muhammad diusir, diisolasi di bukit yang jauh, nggak boleh bertemu dengan orang Mekah, nggak boleh menikah, nggak boleh jual beli dan seterusnya. Di situ Rasulullah mengalami tahun yang namanya tahun kesedihan, Amul Husni namanya. Kenapa? Karena di situ anaknya meninggal. Rasulullah punya anak 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Dan dari 7 anaknya itu hanya 1 yang tersisa, yaitu Fatimah. Kenapa kok anaknya Rasulullah yang laki-laki nggak hidup? Kok nggak ada yang hidup? Allah memang sengajakan itu supaya nanti tidak ada yang dikultuskan. Sekarang yang Habib-Habib itu kan juga ada yang dikultuskan. Padahal sebenarnya nggak boleh seperti itu. Nah, kemudian dari Fatimah lahirlah Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Nah, di peristiwa itu, di Amul Husni itu, kenapa Rasulullah mengalami tahun kesedihan? Karena mengajak orang-orang Mekah 10 tahun, yang ikut hanya orang-orang lemah, bahkan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Berdakwah ke Taif, malah dilempari batu dan berdarah. Ketika diisolasi, anaknya meninggal. Yang kedua, istrinya juga meninggal. Yang keempat, pamannya juga meninggal di waktu itu. Maka Rasulullah sangat sedih. Kesedihannya itu kemudian Allah berikan hadiah Isra dan Mi'raj. Waktu itu Rasulullah belum punya ada perintah sholat. Nabi-nabi yang dulu sebelum Nabi Muhammad sholat, tapi gerakan sholatnya tidak seperti yang sekarang. Ketika Nabi Yakub berdoa kepada Allah supaya lahir anak namanya Yusuf, itu juga doanya ya duduk ngomong curhat kayak gitu. Tapi di masanya Rasulullah sholatnya sempurna, dari semua gerakan, bacaan dan jiwanya diatur oleh Allah melalui gerakan-gerakan sholat. Dan itu yang paling utama. Nah, ketika Rasulullah diperjalankan itu, ini yang ada beberapa hikmah yang bisa kita lihat. Jangan bisa saksikan di situ. Waktunya itu terjadi pada tahun 620 Masehi atau 621. Dan itu sekarang udah 2025. Rutenya dari Mekah ke Yerusalem. Dan langit 7. PP. Jadi pulang pergi. Kalau jenengan ke Jakarta, itu jaraknya 700 kilo. Nggak sampai 1.500. Nah, PP baru 1.500. Nah, Rasulullah itu misalkan dari Surabaya ke Jakarta, balik lagi ke Surabaya, kemudian ke langit lapis 7. Dan di langit lapis 7 itulah Rasulullah bertemu dengan para nabi. Maksudnya apa ketemu dengan para nabi itu? Seluruh nabi-nabi itu punya mukjizat. Seluruh nabi-nabi punya keistimewaan. Punya hal yang dilebihkan daripada manusia yang lain. Dan Rasulullah itu bertemu dengan beliau para nabi-nabi di setiap langit itu adalah menyerap semua ilmu yang didapatkan dari para nabi. Dalam sebuah riwayat, alam semesta ini ada karena asmanya Rasulullah. Bahkan Nabi Adam ketika di surga melihat kalimat La ilaha illallah, gandengannya adalah Muhammadur Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan para nabi-nabi di langit Sidratul Muntaha itu, dan ketahuilah sebelum naik ke langit lapis 1, 2, 3, sampai 7, Rasulullah mengimami 123.000 para nabi. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Yang hari ini Palestina itu yang negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun setelah itu tahun 1947 Palestinanya dijajah sampai hari ini belum merdeka. Kita sudah merdeka, diakui oleh Mesir dan juga Palestina sebelum negara-negara lain mengakui, tapi sampai hari ini Palestina belum merdeka. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran tadi, Allah memberikan keberkahan kepada negeri-negeri sekitar Palestina, sekitar Masjidil Aqsa. Di situ ada Suriah, ada Lebanon, ada Palestina, Gaza, dan seterusnya. Itu adalah negeri-negeri yang diberkahi oleh Allah SWT. Nah, ketika Rasulullah kemudian termasuk dari 5 Nabiul Azmi itu, Rasulullah yang paling utama, paling istimewa. Kenapa?
Coba jangan perhatikan berikut. Nabi Muhammad ketika ke langit yang pertama, kalau kita bicara seberapa sih luasnya langit, dalam sebuah riwayat disampaikan langit lapis satu itu seluas langit dan bumi yang ditempati manusia. Perumpamaannya adalah seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Berapa luasnya padang pasir? Cincinnya dilempar di situ. Nah, langit yang kedua itu seluas langit pertama, kemudian seperti cincin yang dilempar di padang pasir. Sampai pada langit ketujuh adalah 6 lapis langit tadi seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Saking luasnya seperti itu. Dan ketika ketemu dengan Nabi di langit pertama, ketemu Nabi Adam, ketahuilah bahwa Nabi Adam itu orang yang punya keahlian bertani dan berternak. Jadi kalau misalnya kita ingin bertani dan berternak, itu contohnya sudah ada, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam juga mampu memilih binatang, tumbuhan yang aman untuk dimakan. Kalau dulu kan tabib-tabib itu kan dari akar-akar, jamur, daun-daunan, mana yang bisa dimakan, mana yang bisa menjadi obat. Itu ilmu yang diturunkan oleh Nabi Adam. Jadi kalau katakanlah kita sangat ngefan misalkan, mengidolakan, oh dokter ini hebat dan sebagainya, ketahuilah sebelum itu semua ada Nabi Adam yang sudah hebat lebih dulu. Oh ini orang non-muslim, dia hebat di bidang pertanian, hebat di bidang peternakan. Ketahuilah ada Nabi Adam yang dulu lebih hebat sebelum mereka semua ada. Dan Nabi Adam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Di situ disebutkan Nabi Adam itu berapa? Nabi Adam itu tingginya 30 meter tinggi badannya. Jangan bisa bayangkan 30 meter itu seperti apa? Rumahnya jenengan cukup buat 30 meter tingginya. Usianya hampir 1000 tahun. Kok bisa lama kayak gitu? Allah yang Maha Kuasa ya, yang kemudian memberikan keistimewaan kepada Nabi Adam. Dan dulu kan Nabi Adam masih sendirian di bumi, hanya berdua dengan Ibu Hawa gitu. Kalau dulu di perumahan jenengan, orang yang pertama kali masuk di perumahan kan cek sepi perumahannya ya. Siapa sih ngawali biar di perumahan situ sepi, habis itu sekarang rame gitu. Sama Nabi Adam dulu di bumi sendirian, cuma berdua. Makanya usianya panjang. Setiap kali lahir, anaknya kembar. Nabi Adam juga mampu mengetahui nama-nama benda dan makhluk hidup di bumi ini. Nabi Adam mampu memilih benda-benda yang dapat digunakan untuk sehari-hari. Juga mampu memproses gandum menjadi tepung dan membuat roti. Nah, ini kemampuan yang dimiliki Nabi Adam. Dan Nabi Muhammad sebelum ketemu Allah, ketika Isra Mi'raj, ketemu Nabi Adam. Dan bukan ketemu terus pergi pindah, enggak. Pasti Allah mempertemukan itu untuk kemudian Rasulullah mendapatkan semua keahlian, semua ilmu yang dimiliki Nabi Adam diberikan kepada Nabi Muhammad gitu. Artinya semua keistimewaan Nabi Adam, Rasulullah Muhammad juga memilikinya. Terus di lain kedua Nabi ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Yahya. Ini bukan Pak Yahya ya. Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya ini punya keahlian sejak kecil sudah hafal Taurat. Jadi mungkin anak-anaknya yang ingin jadi penghafal sudah ada contohnya, yaitu Nabi Yahya. Memiliki ilmu yang luas, mampu memutuskan perkara yang sulit, mampu mencari jalan keluar untuk semua persoalan, berani membela yang benar, tegas menentang pajak. Jadi sebenarnya dalam Islam pajak itu tidak boleh ada. Tidak ada khalifah atau pemimpin yang menarik pajak kepada rakyatnya. Karena itu dilarang dalam Islam. Loh kok di Indonesia ada ya? Indonesia bukan negara yang menganut syariat Islam kan? Makanya ada pajak A, pajak beli sepeda motor pajak, beli ini pajak, makan di restoran pajak, naik tol kena pajak.
Hampir semuanya ada pajaknya. Tapi kalau dalam Islam enggak. Nah, Nabi Yahya itu termasuk yang menentang adanya pajak. Gitu. Terus Nabi Yahya juga tidak takut melawan raja yang jahat. Sayang pada makhluk, punya sifat yang penuh kasih, kemudian bertakwa, patuh pada ibu bapaknya, tidak sombong dan tidak durhaka. Nabi Yahya mendapat mukjizat Al-Hanan, yaitu cinta terhadap seluruh makhluk beserta alam semesta. Jenengan mungkin punya hewan piaraan apa dan sebagainya. Itu salah satu dari keahliannya Nabi Yahya. Sayang kepada hewan peliharaan itu adalah, pernah nggak jenengan lihat video seorang anak nangis karena hewan peliharaannya meninggal? Karena ada yang pegang di kemarin sampai viral, pegang ikan nangis sampai ikannya dikubur, nangisnya luar biasa. Itu salah satu eh, apa wariza ya, atau mungkin naluri yang diberikan oleh Allah, kasih sayang kepada makhluknya Allah gitu. Nah, itu keistimewaan Nabi Yahya, dan itu Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Yahya, dan itu semua diserap oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya seluruh keistimewaan para nabi itu dimiliki oleh Nabi Muhammad. Terus bertemu Nabi Yusuf. Nah, kapan-kapan Bu Moko, Bu Puji, Bule di situ nyetel nyetel filmnya Nabi Yusuf. Kan ada LCD-nya, nonton bareng gitu. Kalau perlu nonton bareng, Saya nanti nonton bareng bisa dari sini. Kita di sini kalau weekend ada nonton bareng film Nabi, termasuk Nabi Yusuf. Itu bagus banget filmnya. Nah, Nabi Yusuf itu keahliannya salah satunya menafsirkan mimpi. Berarti Rasulullah juga bisa menafsirkan mimpi? Iya, bisa. Kenapa? Ia belajar kepada ahlinya Nabi Yusuf. Mampu menguasai diri, cerdas dan jujur, memahami berbagai bahasa, mampu melihat masa depan. Jadi kalau misalnya, wah saya kayaknya perlu diramal nih, Nabi Yusuf dulu sudah punya ilmu kayak gitu. Menyembuhkan Nabi Yakub dari kebutaan, mampu menjaga iman dan nafsunya, juga dikenal sebagai peletak dasar ketahanan pangan. Contoh, beberapa kali Nabi Yusuf menafsirkan mimpi Raja Mesir, di mana dulu rajanya mimpi ada sapi yang kurus-kurus 7 memakan sapi yang gemuk-gemuk. Nah, itu rajanya didatangin mimpi itu berkali-kali, bingung maksudnya apa. Dan tidak ada yang bisa kecuali Nabi Yusuf waktu itu. Di filmnya ada disebutkan, bagus sekali itu. Terus menyelamatkan Nabi Yakub dari kebutaan, mengelola keuangan, yang punya usaha, ingin belajar keuangan. Nabi Yusuf adalah tokoh ahli keuangan yang sudah terbukti dalam memimpin kerajaan Mesir waktu itu. Jadi jangan sampai kemudian kita mengidolakan mungkin non-muslim yang dia tidak beragama muslim tentang skill-skill keahlian yang ada di dunia ini. Padahal nabi-nabi kita itu sudah memiliki skillnya. Dan nanti semua skill itu berkumpul kepada Rasul. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad juga bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu punya keahlian membaca, menulis, berhitung, dan ilmu perbintangan. Jahit, merawat kuda, bercocok tanam. Ini keahliannya Nabi Idris. Juga dikenal rajin belajar, memiliki pengetahuan yang luas. Ketika Nabi Idris ini, beliau juga dikenal sebagai seorang yang tidak pernah putus asa dalam menjalankan tugas sebagai seorang nabi. Pemaaf dan rendah hati. Sifat-sifat ini berkumpul di Rasulullah. Terus ketemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini orang yang fasih dalam berbicara. Skill komunikasinya bagus. Jadi kalau misalkan ingin belajar komunikasi, public speaking, itu ada Nabi Harun yang sudah mengajarkan dan punya keahlian itu. Kalau katakanlah ada tokoh-tokoh non-muslim yang bisa, itu karena dia pasti menyerap ilmunya Nabi Harun dulunya. Kenapa? Karena ilmunya Nabi Harun dulu dibukukan oleh orang-orang Islam, kemudian terjadi perang yang luar biasa sampai ada Laut Hitam, itu buku-bukunya dibakar, dihanguskan,
dan buku-buku yang paling penting diambil oleh mereka. Sehingga sampai sekarang banyak ilmuwan-ilmuwan yang sebenarnya ditemukan oleh orang Islam tapi kemudian diakui oleh mereka. Seperti algoritma, Ibnu Sina, penemu ilmu kedokteran dan sebagainya. Itu dari orang Islam semua. Orang menyebutnya penemu pesawat terbang itu Wright bersaudara. Padahal sebenarnya adalah cikal bakal ilmunya dari seorang Islam, seorang ulama. Terus pandai berdakwah, punya bahasa yang jelas dan tegas, fasih dalam berdebat. Ini keistimewaan Nabi Harun, dan Rasulullah ketemu dengan Nabi Harun ketika Mi'raj eh, melaksanakan Isra Mi'raj. Ketemu dengan Nabi Musa. Ini mungkin sudah sangat terkenal ya bahwa Nabi Musa punya keahlian, punya mukjizat membelah lautan jadi jalan raya 12 jalur untuk 12 kaum Yahudi, mengubah tongkat jadi ular. Itu semua adalah mukjizat yang atas atas izin Allah. Dan mukjizatnya hanya bisa dipakai waktu itu, nggak bisa dipakai untuk berikutnya. Misalkan jenengan nemu tongkat gitu, wah ini tongkatnya Nabi Musa, coba saya tak membelah sungai, nggak bisa, karena itu mukjizat yang hanya terjadi di masa Nabi Musa, tidak bisa berlaku di berikutnya. Tangannya bisa memancarkan cahaya, menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit belang, berbicara langsung dengan Allah. Makanya Nabi Musa dalam Al-Quran disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa bisa berbicara kepada Allah, itu adalah salah satu kelebihannya. Terus Nabi Musa juga ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, di mana Nabi Ibrahim adalah disebut sebagai Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Ya tadi kan keturunannya Nabi Ibrahim dua, Ismail sama Ishak, itu kan nabi-nabi semua. Dan Nabi Ibrahim adalah istilahnya kalau dalam talqinnya orang mati, persasat orang tua atau abi, karena dia yang menguatkan agama tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Kita tahu Nabi Ibrahim disiksa, dibakar di api yang besar gara-gara memegang prinsip tauhid. Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhalanya, kemudian sampai akhirnya Nabi Ibrahim dibakar, dan tapi tetap Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim betapa waktu mau dibakar itu didatangi malaikat dan Jibril bertanya, wahai Nabi Ibrahim, apa kebutuhanmu? Mintalah kepadaku, nanti tak sampaikan kepada Allah. Nabi Ibrahim bilang apa? Saya nggak butuh apa-apa. Saya hanya butuhnya hanya kepada Allah, bukan kepada kamu. Jadi Nabi Ibrahim sangat kuat tauhidnya kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim, ketahuilah, suara Nabi Ibrahim sampai hari ini didengar oleh semua umat Islam. Buktinya apa? Semua umat Islam dari masanya Nabi Ibrahim, berapa ribu tahun yang lalu, sebelum Masehi ya, bahkan sebelum Nabi Isa lahir, sampai hari ini didengar. Kenapa? Panggilan haji itu adalah panggilannya Nabi Ibrahim. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, itu sejak Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail membangun Ka'bah, itu orang terus berdatangan ke sana. Meskipun sempat ritual ibadah hajinya dikotori oleh orang-orang kafir. Ada yang kalau nggak bisa beli baju, dia harus tawafnya telanjang, kemudian menyembelih hewannya di depan Ka'bah dan seterusnya untuk berhala dan sebagainya. Tapi mereka tetap datang ke sana memenuhi panggilan Nabi Ibrahim untuk beribadah di Baitullah, di Ka'bah di sana. Dan itu adalah salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim. Nah, kemudian kita sering, ini tadi ada yang sering baca di bak ya, kalau misalkan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, atau mungkin malah ada mingguan, tibaan setiap minggu dan seterusnya. Ketahuilah itu adalah buku sejarah sebenarnya. Dan kita penting untuk mengetahui maknanya, biar tidak sekedar membaca saja atau dalam tanda kutip bersolawat saja. Jadi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
dari semua buku bacaan Tiba itu adalah sejarahnya Nabi. Jadi kita harus tahu juga maksudnya apa, tidak sekedar membaca. Nah, supaya apa? Supaya timbul rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau kita timbul rasa cintanya yang luar biasa kepada Rasulullah, maka harapan kita kelak diberi syafaat oleh Rasulullah. Ketika semua nabi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah, disitulah kita berharap Rasulullah memberikan pertolongan kepada kita. Saya coba cuplikan ya, Mahalul Qiyam yang sering dibaca, supaya nanti ketika dibaan juga ada hikmah yang didapat, nggak sekedar wah dibaan oleh berkat gitu, ketemu teman-teman, bisa ngobrol, nggak itu saja, tapi tujuan utamanya adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul. Isra Mi'raj tidak hanya sekedar kumpul, kemudian mendengarkan ceramah, kemudian dapat silaturahmi, tidak hanya itu saja, ada hikmah yang paling besar bahwa oh ternyata ketika aku mengalami kesedihan yang luar biasa, kalau dibandingkan dengan sedihnya Rasulullah di tahun itu, tahun Amul Husni, itu masih jauh. Bayangkan Rasulullah yang meninggal anaknya, istrinya, pamannya, mengajak orang masuk Islam 10 tahun, 13 tahun, nggak ada yang ikut. Ke Taif dilempari batu. Rasulullah udah kayak orang putus asa gitu, sedih sekali. Tapi kemudian Allah kemudian menghibur. Dengan apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj intinya apa? Salat. Jadi kalau misalkan mendapatkan masalah yang sangat besar, punya masalah yang sangat berat, maka solusinya salat sebenarnya. Mi'raj ketemu dengan Allah. Makanya ketika dalam tahiyat akhir itu kan itu peristiwa percakapan Rasulullah dengan Allah. Ketika Rasulullah bertemu Allah, apa yang diucapkan Rasulullah kepada Allah? Misalkan jenengan diundang ke istana presiden. Belum pernah ke istana presiden, diundang ke sana. Kira-kira jenengan akan ngomong apa ketemu Pak Prabowo ya, sekarang presidennya gitu. Dengan bangunan yang megah, dengan segala macam perhiasan dan sebagainya. Nah, Rasulullah bertemu Allah di Sidratul Muntaha yang diucapkan Rasulullah apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kemuliaan, segala keberkahan, segala keselamatan itu hanya milik Allah. Terus Allah membalas, Assalamu alaina, Assalamu alaika, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Segala keselamatan, segala keberkahan, rahmat untukmu, wahai Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mendapatkan salam dari Allah itu tidak diambil sendiri sama Rasulullah, dikembalikan kepada umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Padahal Rasulullah juga belum pernah melihat Bu Puji, belum pernah melihat Bule, belum pernah melihat Bu Har, Bu Moko, Bu Eli, Bu Erni. Nggak pernah melihat. Tapi Rasulullah sudah mendoakan sejak di masa Mi'raj waktu itu. Siapa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, yang beriman kepada Allah. Udah didoakan Rasulullah waktu itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan semua malaikat di langit ketika melihat percakapan Allah dengan Rasulullah waktu itu langsung semuanya bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya yang setiap hari, setiap sholat kita baca di tahiyat akhir. Itu adalah peristiwa Mi'rajnya Rasulullah. Nah, seberapa istimewanya Rasulullah? Kalau kita melihat misalkan ini salah satu istilahnya apa ya, syair atau pujian kepada Rasulullah di Mahalul Qiyam yang sering kita baca. Ya Nabi salam alaika itu. Artinya apa? Di situ disebutkan, wahai Nabi, salam sejahtera untukmu. Ya Nabi, salam alaika. Salam sejahtera untukmu. Ya Rasul, salam alaika. Wahai Rasul, salam sejahtera untukmu. Maksudnya apa? Kok kita kayak mendoakan Rasulullah? Apakah Rasulullah tidak selamat? Apakah Rasulullah tidak sejahtera? Bukan itu. Justru
ucapan ini adalah untuk kembali kepada kita. Kita mendoakan Rasulullah, yang doa itu akan kembali kepada kita. Kemudian, ya Habib, salam alaika, wahai kekasih, salam sejahtera untukmu. Sholawatullah alaika, dan sholawat rahmat Allah untukmu. Jadi ini adalah ucapan bentuk seorang yang mencintai Rasulullah, senantiasa mendoakan Allah. Senantiasa mendoakan Rasulullah. Memberikan kalimat-kalimat sanjungan dan kalimat-kalimat pujian. Tentunya tidak dalam rangka mengkultuskan Rasulullah, bukan. Tapi karena rasa cintanya. Kemudian di situ disebutkan dalam bacaannya, Asyraqal badru alaina, bulan purnama telah terbit menyinari kami. Siapa yang dimaksud bulan purnama ini? Ya Rasulullah. Fahtafat minhul buduri. Pudarlah purnama-purnama lainnya. Ketika Rasulullah lahir, itu patung-patung yang di Ka'bah roboh semua. Ketika Rasulullah lahir, ada api yang disembah oleh orang Majusi, itu mati dan tidak bisa dihidupkan lagi. Ketika Rasulullah lahir, pilar-pilar di kerajaan Persia itu roboh semua. Jadi ketika Rasulullah lahir, ini ibarat bulan purnama yang terbit, yang kemudian memudarkan cahaya-cahaya yang lainnya. Jadi asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru. Mislah husnik maro'aina, belum pernah aku lihat keelokan sepertimu. Rasulullah ini ketampanannya itu sudah melebihi semua nabi. Kan ketemu Nabi Yusuf juga. Itu udah diserap semua, segala ketampanan, keahlian, keistimewaan masuk menjadi satu di Rasul. Kemudian qadduya wajhas sururi, wahai orang yang berwajah riang. Rasulullah itu kemana-mana wajahnya riang. Nah, jenengan juga wajib mencontoh. Jangan pernah memasang wajah yang cemberut atau wajah yang kelihatan susah. Susah boleh ketika di kamar atau di dapur atau lagi sendirian. Tapi ketemu teman harus riang. Karena itu sunnah Rasulullah. Dan itu bagian daripada sedekah. Jangan sampai ketemu orang punya masalah, isinya cemberut dan sedih. Orang nanti akan merasa kok rasanya nggak bahagia sekali. Rasanya tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, kemudian berikutnya, anta syamsun anta badrun. Engkau bagai matahari, engkau bagai bulan. Dan engkau cahaya di atas cahaya. Anta nurun fauqa nuri. Ini sering kita baca. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ya, kita harus membaca plus mendalami maknanya. Oh, bahwa Rasulullah itu cahayanya Rasul di atas cahaya. Nah, kemudian anta iksir wa ghali, engkau bagikan emas murni yang mahal harganya, engkau pelita hati. Kemudian, wahai kekasihku, wahai Muhammad, wahai pengantin tanah timur dan barat dunia, wahai Nabi yang dikuatkan dengan wahyu, wahai Nabi yang diagungkan, wahai Nabi imam dua arah kiblat. Jadi ketika Isra Mi'raj, Rasulullah itu mengimami para nabi di mana? Di Masjidil Aqsa. Saya doakan moga-moga ibu-ibu semua yang hadir, keluarga besarnya, anak-anak keturunannya bisa berangkat haji ke Masjidil Haram. Amin. Amin. Bisa ke Masjidil Aqsa di Palestina. Karena itu dua kiblatnya umat Islam. Dulu sebelum Nabi Muhammad sholat menghadap Masjidil Haram di Ka'bah, itu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Nabi-nabi sebelumnya juga sholatnya kiblatnya di Masjidil Aqsa di Palestina. Maka itu adalah peninggalan umat Islam. Hari ini sedang dijajah oleh Israel. Dan kita berharap semoga Palestina segera merdeka
sehingga umat Islam bisa leluasa beribadah di Masjidil Aqsa, kiblat pertamanya umat Islam, dan di sana lahir para nabi-nabi pilihan juga di sana. Nah, Rasulullah menjadi imam dua arah kiblat itu, imam di Masjidil Aqsa dan imam di Masjidil Haram. Siapapun yang melihat wajahmu pasti bahagia. Nah, gini harus kita praktekkan juga. Siapapun yang melihat wajah saya harus bahagia. Kalau kalau kita belum bahagia, ya susah orang melihat kita bahagia. Kalau kemudian dia ikut bahagia, kalau kita belum bahagia, maka harus dilatih. Caranya latihan senyum ketemu orang, latihan sumringah wajahnya. Wahai orang yang mulia, kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya Rasulullah itu sangat mulia. Nasabnya ke atas sampai Nabi Ibrahim itu orang-orang mulia. Makanya orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah masih dirawat kakeknya, dirawat pamannya, mereka belum berani ganggu. Belum berani sampai mau membunuh gitu, nggak berani. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah ini dari keluarga yang terhormat, terpandang, dan punya kedudukan. Termasuk ayah dan ibu. Tapi ketika kakeknya udah meninggal, tinggal pamannya, dan apalagi ketika waktu itu pamannya meninggal sebelum Isra Mi'raj itu, orang-orang kafir Quraisy semakin berani karena kakek-kakek pamannya udah meninggal. Kemudian haudzuka safil mubarrad, telagamu jernih dan dingin yang akan kami datangi kelak di hari kiamat. Wirduna yauman nusyuri. Kita semua berharap kelak mendapatkan syafaat di telaga Kautsar yang dijanjikan Rasulullah, di mana kita minum air telaga Kautsar dan selamanya tidak akan pernah haus. Nah, ibu-ibu sekalian, keistimewaan seluruh para nabi itu ada dalam diri Nabi Muhammad. Ada pertanyaan sederhana yang harus kita jawab juga. Anak-anak kita saat ini mengidolakan siapa? Apakah mengidolakan Rasulullah atau mengidolakan lainnya? Kalau mengidolakan lainnya, itu kesalahannya bisa jadi dari orang tuanya. Tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mendidik. Jenengan kalau pingin, coba aja di rumah. Kan mungkin teknologi di rumahnya masing-masing udah bagus-bagus ya. Ada TV yang bisa disambungkan dengan YouTube. Ya kan? Coba disetel film Nabi Muhammad. Film Nabi Muhammad sejak lahir sampai meninggal. Filmnya nabi-nabi di situ. Dibuat agenda di hari apa nonton bareng. Udah HP-nya ditaruh nonton bareng bersama-sama. Karena kalau mereka tidak dikenalkan dengan tokoh-tokoh para nabi, apalagi nabinya Nabi Muhammad, bagaimana mereka bisa mencintai Rasulullah? Mereka kalau ditanya mencintai siapa? Tokoh Korea misalkan. Idolanya idola Korea gitu. Ya karena memang nggak pernah diberitahukan gitu. Coba ini menjadi apa? Agenda ya, proyek orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya. Ini kalau saya kan biasanya juga berkisah ya. Ternyata ini sebagai apa istilahnya pengetahuan sedikit ya. Di negara-negara maju itu anak-anaknya setiap malam mendengarkan kisah dari orang tuanya. Dan kisahnya adalah kisah-kisah perjuangan, kisah-kisah heroik, kisah-kisah kegigihan, kisah-kisah tangguh dan seterusnya. Nah, saya dulu mengalami, mungkin Bule, Bu Puji, Bu Eli, Bu Moko juga mengalami, juga Bu Erni juga mungkin mengalami. Dulu kita kan dapat cerita apa? Si Kancil mencuri timun, ya kan? Kisah Banyuwangi, kisah apalagi, kisah Kancil yang cerdik mengumpulkan buaya, menyeberangi sungai, setelah buayanya baris, dikasih janji apa, nanti tak kasih ini, tak kasih ini, setelah lewat sungai, buayanya ditinggal dadah gitu. Dan ternyata itu masuk ke alam bawah sadar anak-anak kita, dan ketika dia menjadi seorang pejabat, menjadi DPR, menjadi apa dan sebagainya, gubernur dan sebagainya, ketika pemilu ngumpulin para rakyat, ayo nanti tak kasih ini, tak janjiin ini dan seterusnya. Setelah jadi, dadah gitu. Itu secara nggak sadar, karena apa? Dikasih tahu dari
kisah cerita-cerita. Anak-anak itu kalau dengar cerita itu semua masuk kepada alam bawah sadarnya. Mungkin dia nggak ngomong, tapi akan dipraktekkan ketika dia di masa yang akan datang. Maka ayo ganti sekarang. Anak-anak kita ajak nonton bareng-bareng di rumah. Kalaupun katakanlah, oh TV saya tidak support, ya kalau punya LCD kayak Bu Moko, ya setel aja bareng. Atau mungkin dibuat setiap apa nonton bareng satu RT. Itu bagus sekali. Itu hal yang harus dihidupkan. Kenapa? Jangan sampai saking banyak banjirnya informasi, hal-hal dasar kayak gitu anak-anak kita nggak tahu. Akhirnya anak kita wes bebas kamu ndelok sakarepmu, akhirnya tidak pernah terarahkan. Ya kita bisa tahu sendiri kan di media sosial itu nggak ada yang mengatur. Pokoknya siapa yang kontennya api, dia akan viral. Siapa yang viral, dia akan ditonton lebih banyak orang. Nah, yang nonton, ya terserah dia mau nonton apa nggak ada filternya. Maka harus kita yang mengarahkan, mumpung kita masih ada orang tua kita. Dan itu sebagai amal jariahnya. Ayo coba cek, anak-anak coba ditanya. Nah, siapa yang menurut kamu orang yang paling hebat di dunia ini? Nanti tunggu jawabannya apa kira-kira. Nah, kamu mengidolakan siapa? Nah, kalau kamu belajar ABC, kamu ingin belajar di negeri mana? Itu pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk mengetahui, oh anak kita ini sudah menuju track atau rel yang benar atau belum. Karena kalau enggak, ya udah otomatis ketika dia belajar di tempat-tempat yang non-muslim misalnya, boleh belajar itu kepada non-muslim, tapi dia harus kuat dulu secara akidahnya, supaya nanti tidak terpengaruh. Nah, tokoh yang pertama harus menjadi idol adalah Rasulullah. Dan salah satu caranya adalah dekatkan dengan pribadi Rasulullah. Entah nonton filmnya, baca bukunya, atau mungkin ikut sirah nabinya dan seterusnya. Itu penting. Nah, ini karena peristiwa masih momen Isra Mi'raj, saya ingin menyampaikan ini sebagai bentuk sama-sama kita introspeksi diri. Berapa kali kita memperingati Isra Mi'raj, hikmah apa yang kita dapat. Bahwa Rasulullah mendapatkan perintah sholat, itu bukan perintah yang main-main. Karena semua perintah ibadah yang Allah berikan, itu cukup melalui malaikat Jibril. Tapi untuk perintah sholat, Nabi Muhammad langsung dipanggil. Bahkan Jibril pun tidak bisa mengikuti, mendampingi. Karena ketika Nabi Muhammad menghadap Allah, Jibril ikut, itu terbakar badannya. Nah, betapa luar biasanya perintah sholat ini, maka anak-anak kita, ya ayo kita ingatkan masing-masing itu. Karena sholat ini adalah inti dari rukun Islam. Inti dari rukun Islam. Kita pernah kemarin mencontohkan di kajian ICS yang keberapa itu ya, bahwa berangkat haji itu boleh tidak dilakukan kalau memang tidak punya kemampuan. Puasa kalau nggak punya kemampuan, misalkan udah lansia, musafir, sakit, boleh nggak puasa. Nanti bisa dikodok atau bayar fidyah. Zakat juga sama. Kalau nggak punya harta, boleh nggak zakat. Tapi kalau sholat, nggak bisa. Dia tidak bisa diwakilkan dan nggak bisa diganti. Nggak bisa dibayar fidyah. Terus aku nggak sholat, tak ngekei makan orang miskin. Nggak bisa. Karena sholat itu ya tetap dilaksanakan. Nggak bisa berdiri sambil duduk. Nggak bisa duduk berbaring. Nggak bisa berbaring dengan gerakan tangan. Nggak bisa gerakan tangan, isyarat. Nggak bisa isyarat, disolatkan. Nah, sehingga peristiwa Isra Mi'raj yang paling utama apa? Apa yang kita bisa ambil? Bagaimana dengan sholat kita masing-masing? Sudah paham bacaannya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, makruhnya, wajibnya, kemudian kita ketika sholat itu bisa merasakan nikmat atau tidak. Benar nggak sih ketika sholat kemudian kita terhibur seperti Rasulullah Isra Mi'raj itu? Benar nggak sih kalau kemudian kita punya masalah, setelah sholat kita merasa tenang dan lebih damai dan menemukan solusinya? Atau malah sholat itu menjadi beban buat kita? Gitu ya. Jadi moga-moga peristiwa Isra Mi'raj di tahun ini menjadi momentum buat kita semua. Tidak ada jaminan di antara kita
Entah saya, entah jenengan semua duluan yang bisa ketemu dengan Isra Mi'raj tahun depan. Maka yang harus kita lakukan adalah Isra Mi'raj tahun ini harus menjadikan kita lebih baik dalam sisi ibadah yang utama yaitu sholat. Kita dari kajian ICS 1, 2, 3 sampai yang hari ini ke-20 kan kita membahas sholat. Ini tinggal bab-bab terakhir sholat yang tentang rukun sholat belum selesai. Nah makanya kalau bisa kita istiqomah setiap minggu kecuali sakit ya. Juga kemarin sempat sakit, ibu-ibu juga ada yang sempat sibuk, sibuk pol Pak. Ya tetap sibuk-sibuknya harus disediakan ngaji. Karena kalau katakanlah tidak ada disempatkan waktu, nggak akan pernah ada sempat waktu. Yang ada adalah kita akan disibukkan oleh dunia terus-menerus. Gitu. Minimal ya seminggu sekali lah harus ada. Gitu nggak? Monggo kalau ada yang mau bertanya, ini masih momen Isra Mi'raj. Harapannya karena Isra Mi'raj nyambung dengan pelajaran yang kita belajar yaitu sholat, maka harus ada sesuatu yang kita benar-benar menjadikan momentum buat kita. Menjadi apa ya? Ikrar dalam diri kita, ya aku harus memperbaiki sholat saya harus terus belajar, sholat saya harus lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan berharap semoga kita semua, salah satu keistimewaan seorang yang husnul khotimah, itu meninggal ketika sholat, ketika menghadap kepada Allah, dan semoga-moga kita semua bisa di hari akhir kita, di tutup usia kita, menghadap Allah dalam keadaan ibadah atau mengamba atau sholat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau bertanya tentang beberapa hal tentang Isra Mi'raj atau mungkin yang lainnya berkenaan dengan keseharian kita, monggo kalau ada. Banyak, Iya. Ustaz. Iya. Oh, iya, monggo. Nggih, Bu Puji dulu monggo apa? Beli. Beli. Mau Weli, tanya, Ustaz. nggih, Ya. sariawannya udah sembuh ya. Ini zakat, Ustaz. Nggih, monggo. Misalkan zakat mal. Sudah dizakati apa tahun berikutnya dizakati lagi, Ustaz? Oh, nggih. Zakat mal. Itu aja ya pertanyaannya. Ya. Nggih. Zakat mal itu dikeluarkan setahun sekali. Tapi setahun sekali itu ketika sudah memenuhi syarat yang berikutnya yaitu nisab. Jadi misalnya gini, Bu Eli punya harta. Nisabnya itu kan 85 gram emas, zakat mal itu. Sekarang emas harganya berapa? Misalkan terakhir kemarin 1,8 ya katanya 1 gramnya. Anggaplah 1 juta saja wes, 1 juta. Nanti jangan kalikan. Misalnya 1,8 kalau dikalikan 85 itu ketemunya berapa? Kalau kita bulatkan aja yang paling gampang hitungannya, misalkan harga emas 1 juta. Berarti kalau punya harta senilai 85 juta dan harta itu dimiliki selama 1 tahun. Uangnya 1 tahun, 85 juta itu sejumlah 85 juta dimiliki, nggak berkurang gitu. Maka wajib dikeluarkan 2,5%. 2,5% itu dari berapa? 85 juta. Paling cuma 2,5 juta atau berapa gitu ya. Itu dikeluarkan setahun sekali. Tahunnya hitungan Hijriah, bukan Masehi. Jadi Muharram, Safar, Mulud, dan seterusnya itu. Jadi ada 12 bulan, bulannya bulan Masehi, bulan Hijriah. Nah, kalau tahun depan ngeluarin lagi enggak? Ya kalau nisabnya mencapai ya keluarin. Tapi kalau enggak, ya enggak. Ada orang yang kadang ngakali, punya uang 85 juta. Sudah mau nyampe ke bulan ke-12, uangnya dipakai sehingga nggak sampai 80 juta. Itu ngakali. Nanti di akhirat sama Allah gini, orangnya dimasukkan timba, timbanya dilempar ke neraka. Orangnya protes, loh kok saya dimasukkan neraka? Saya nggak masukkan kamu, saya masukkan timbanya gitu. Itu namanya ngakali. Jadi kalau kalau emang harta itu kan yang paling tahu diri kita. Harta apa yang dimaksud? Harta yang tidak termasuk harta yang dipakai.
mobil yang dibuat kerja itu tidak termasuk. Perhiasan yang dipakai itu nggak termasuk. Tapi memang benar-benar harta yang didiamkan, dimiliki, didiamkan, dan mencapai nisab dengan waktu haul 1 tahun, maka dia wajib dikeluarkan 2,5% setiap tahun ketika mencapai syarat. Dan dibagikannya kemana? Harta zakat dibagikan hanya kepada 8 orang. 8 kelompok orang. Tidak boleh untuk selain itu. Misalkan ini, jenengan kalau sudah punya ilmunya, menyerahkan zakatnya jangan sembarangan. Misalkan ada biasanya pengurus takmir masjid menerima zakat mal, terus uang harta zakatnya dipakai bangun masjid, dibuat bangun menara, dibuat bangun kamar mandi masjid, dibuat beli karpet. Itu tidak boleh dan haram. Kenapa? Karena aturan dari Allah, zakat itu untuk 8 golongan. 1, fakir, miskin, amil, ghorim, mu'allaf, kemudian rikob, sabilillah, ibnu sabil. Maksudnya siapa aja? Fakir. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Miskin itu orang punya pekerjaan tapi merasa kurang penghasilannya. Amil, kalau sekarang udah ada undang-undang zakat, orang yang bekerja di lembaga zakat. Sehari-harinya ngurusi lembaga zakat. Sehari-harinya pekerjaannya di sana. Bukan di sambi-sambi seperti kalau takmir masjid biasanya kan hanya pas Ramadan saja. Itu bukan amil, itu panitia. Kemudian ghorim, orang yang punya hutang. Siapa yang di sini punya hutang? Saya tidak. Yang punya hutang tapi hutangnya itu adalah untuk membela agama. Misalkan dia punya TPQ, kemudian eh, kebutuhannya TPQ-nya ini hartanya habis untuk ngurusi itu. Terus gara-gara itu dia nggak bisa makan. Nah, dia mendapatkan harta zakat dari golongan ghorim. Saya punya utang tapi utang kredit semua. Nah, itu beda lagi itu. Itu bukan untuk memenuhi kebutuhan makan tapi memenuhi keinginan gitu. Ghorim, kemudian mu'alaf, orang yang baru pertama kali masuk Islam. Meskipun dia kaya, ya, meskipun dia kaya, dia punya hak sebagai seorang mu'alaf itu punya hak menerima harta zakat. Setelah mu'alaf siapa? Adalah rikob. Rikob ini kalau di fikih kontemporer, orang-orang yang menjadi pembantu atau mungkin orang yang bekerja di luar negeri yang dia diikat ketat oleh tuannya, nggak bisa kemana, itu bisa disebut sebagai rikob. Kemudian sabilillah, orang yang bekerja untuk urusan agama, untuk guru ngaji, kemudian untuk orang-orang yang berdakwah, yang dia waktunya habis untuk berdakwah, sementara ekonominya dia nggak ada. Nah, itu boleh diberikan zakat dari zakat. Ibnu Sabil itu seperti orang-orang yang menuntut ilmu jauh di luar negeri, kehabisan dana, kehabisan biaya, nah itu juga berhak mendapatkan dana zakat. Tapi yang diutamakan adalah yang tadi, yang level 1 tadi prioritasnya fakir, miskin. Kalau miskinnya udah nggak ada, nah seterusnya baru. Jadi gitu ya Bu Eli, dikeluarkan setiap tahun kalau emang hartanya udah mencapai nisab dan mencapai haul. Besarnya 2,5%. Itu Bu. Monggo kalau ada yang mau bertanya Terima, lagi. terima kasih. Oke, sami-sami. Bu Erni tadi mau tanya. Oh, enggak, Pak. Oke, Enggak, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah sholat itu kan nggih, jujur mawon. Terkadang itu lebih sik iki nanggung, misalnya di kerjaan ngoten nggih. Sik iki nanggung mesisan di kerjane kok timbangane kepikiran ngoten nggih. Jadi napa nggih masih ke arah duniawi ngoten lho Pak. oke. Untuk menyadarkan itu niku kan misal anu sudah dengar azan ngoten. Hmm, Sik mesisan iki engko jadine salate ku cek tenang, cek khusuk dengan dalih seperti itu. Kan seharusnya kalau sudah azan itu kita meninggalkan apapun yang kita kerjakan kan ngoten nggih ya.
Ya, untuk napa istilahnya untuk menyadarkan itu ngoten lho Pak. Terus pundi nggih? ya, 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 ya. Oke. Ya memang kesadaran itu kan munculnya dari dalam, bukan dari luar. Orang bisa Nggih. dimotivasi dari orang lain, tapi motivasi itu berlaku 1-2 hari. Setelah itu kembali lagi pada setelan awal. Nah, setelan awal Hmm. itu kembali kepada kesadaran diri sendiri. Kita minta casnya. Nah, setelan awal itu tergantung dari kesadaran diri sendiri. Kesadarannya apa yang perlu dibangun? Ini, ketika kita dipanggil kepala sekolah, gue ini kan guru ya. Kira-kira kita mendahulukan enggak? Mendahulukan. Panggil ke kepala dinas, Takut. pasti mendahulukan. Jamnya jam sekian, bisa saja kita datang lebih awal sebelum jam itu dimulai. Dan jarang kita datang lambat-lambat karena dipanggil oleh mereka yang sangat berkepentingan dengan diri kita dan dia punya Nggih. punya apa istilahnya memegang hajat hidup kita kan Bu. Kalau aku dipanggil Nggih. kepala dinas gak teko lah, nggak bisa dipindah sekolah atau mungkin dikasih surat peringatan dan sebagainya. Kita merasa Nggih. hajat hidup kita dipegang oleh dia. Nah, padahal sebenarnya hajat hidup kita itu dipegang siapa sejatinya kan? Sementara Allah. sementara ketika Allah memanggil kita, kita masih sek gitu. Nah, itu kan kesadarannya Nggih. sendiri. Ya terkadang memang gini, ketika orang bilang, ini nanti tak selesaikan supaya aku sholatnya lebih khusyuk, nggak mikirin. Itu kan sebenarnya yang lebih tahu diri kita sendiri. Yang lebih paham diri kita sendiri. Apakah itu hanya sekedar kamuflase, atau memang sebenarnya iya. Misalkan gini, ada orang yang kebelet BAB. Gitu. Mana yang didulukan, sholat dulu atau BAB dulu? Ya BAB dulu. Tapi dia yang lebih tahu ini masih bisa ditahan atau tidak, mempengaruhi aku khusyuk atau tidak, itu kan diri kita. Kan bisa aja kita, aku tak BAB dulu kebelet, padahal enggak misalkan. Yang tahu diri kita sendiri. Tapi memang secara fikihnya, kalau mengalami hal itu ya memang harus BAB dulu, jangan sampai sholat kemudian keburu-buru gara-gara hal-hal yang tapi sejatinya kembali pada diri pribadi masing-masing. Letak kesadaran untuk kemudian menomorsatukan Allah itu ya diri kita sendiri. Makanya ketika kita dalam doa, salah satu doa di akhir-akhir itu kan, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa ala taatik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, jadikanlah hatiku ini senantiasa terikat taat patuh kepadamu. Karena memang manusia ya hatinya dibolak-balik. Ketika imannya lagi naik, dengar azan langsung berangkat. Ketika imannya lagi turun, Nggih. oh, kok sik kan itu. Sik. Nggih. Nah, bagaimana Ya supaya imannya Allah. terjaga? Maka ciptakan lingkungan. Ciptakan lingkungan yang memang mendukung. Apa salah satunya? Komunitas, teman-teman yang soleh yang mengingatkan, hari-harinya penuh dengan ilmu, kemudian hari-harinya senantiasa bertambah ilmunya untuk mendekat kepada Allah. Nah, itu akan meningkatkan kesadaran dan kemudian lingkungan itu akan membentuk kita. Karena memang ya iman yazid wa yanqus, naik dan turun. Kalau imannya malaikat Nggih. tidak pernah naik turun, tapi imannya manusia memang naik dan turun. Nah, di situ adalah letak perjuangannya. Jadi kesadaran apa yang dibangun supaya kita bisa itu? Ingatlah bahwa yang memegang hajat hidup kita itu seluruhnya adalah Allah. Dan kalau kita dipanggil oleh Nggih. orang yang merasa ini hajat hidup kita ada di tangan dia, kita kan mendahulukan, apalagi Allah yang memegang semua hajat kita. Bukan hanya kita, keluarga kita. Bukan hanya hajat kita, hidupnya kita juga dipegang oleh Allah. Bayangkan kemudian sudah dipanggil, nggak datang-datang, terus waktunya datang. Waktunya dipanggil itu loh, dipanggil Allah. Terus kamu meninggal sekarang aja misalkan. Lo belum sholat. Itu yang perlu dihati-hati. Apalagi kalau kemarin waktu ICS keberapa itu kajian kan masalah para wanita kan hubungannya dengan haid ya. Kita misalkan nunggu sholat jam 1, nunggu esek, ternyata jam 1 lagi haid. Itu kan udah meninggalkan sholat.
udah lalai dengan sholatnya, padahal sholatnya setengah 12 dan 12 udah zuhur misalkan, itu udah termasuk orang yang lalai dalam sholat. Makanya kalau perempuan lebih menjaga, kalau emang sudah waktunya, kan kita jenengan yang lebih tahu ya kapan waktu tamunya datang. Sebelum tamunya datang itu harus prepare. Ini biasanya minggu sekian tanggal sekian ini waktunya datang. Nah, siap-siap kalau udah kayak gitu, waktu sholat jangan ditunda-tunda, karena bisa jadi kita tunda terus tamunya datang, haidnya datang. Lah pas haidnya datang, pas dipanggil sama Allah juga, lah itu kan bahaya juga. Gitu. Kalau kita ketinggalan Nggih. kereta saja, ketinggalan pesawat, udah beli tiket, ketinggalan 1 menit, ditinggal ya ditinggal sama sama pesawat kan? Nggih, ditinggal. Nggih. Ya, nggak peduli dia udah bayar, nggak udah lari-lari, udah kecapean, nggak peduli. Nah, bagaimana kemudian kalau misalkan udah dipanggil Allah, tertinggal, tertinggal nggak jamaah, tertinggal rombongan, itu sakitnya luar biasa. Nah, itu harus dibangun pelan-pelan, perlahan-lahan, dan dikuatkan dengan lingkungan. Gitu ya, Bu Erni ya. Sama-sama kita Nggih, belajar. nggih, nggih. Nggih, Ya, nggih. Terima kasih Ustadz, ngapunten nggih. monggo ada yang lain tanya lagi. Cukup? Cukup nih. Kuenya masih banyak ya, Bu ya? Gorengannya nanti dibungkus bawa pulang. Ya wes, kita bersyukur pada Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Moga-moga Alhamdulillahirrabbilalamin. kita bisa istiqomah terus mengaji, istiqomah cinta, Amin. ya, istiqomah senantiasa menuntut ilmunya Allah. Kita bisa ketemu lagi insya Allah Amin. depan. Semoga Isra Mi'raj tahun ini menjadikan kita semua bisa mengambil momentum dan senantiasa memperbaiki salat kita. Salah satu Amin. amal yang diperiksa pertama kali oleh Allah adalah sholatnya. Sholat. Dan kita persembahkan sholat yang terbaik kepada Allah. Ingat ketika sholat, ya Allah ini aku sholat, supaya bisa merasakan salah satunya mungkin gini, pas dengan ruku, setelah membaca doanya, jangan langsung balik. Rasakan dulu rukunya. Sebenarnya aku gila pose ruku. Temukan jawabannya. Sujud, setelah selesai baca doanya, jangan langsung balik lagi, langsung duduk. Tanya pada diri sendiri, aku gila pose sujud. Sampai benar-benar merasakan, oh aku ini menghamba kepada Allah. Oh aku ini ingin hidupku diselamatkan Allah. Di semua gerakannya, makanya ada tumak nina itu, coba rasakan gerakan-gerakan sholatnya. Jangan sekedar selesai baca doa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, selesai langsung duduk. Pokoknya sekedar menyelesaikan bacaan, jangan. Coba rasakan dari setiap gerakannya. Ya, moga-moga kita diberikan Allah eh, keberkahan dan diberikan Allah hikmah dari setiap sholat yang kita lakukan, dan moga-moga kita bisa menghayati dan menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat secara khusyuk, karena Allah menjanjikan kepada orang-orang yang sholatnya khusyuk itu adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Nah, Amin. Amin. Amin ya rabbal kita alamin. tutup dengan doa khutbah Quran sama-sama. Allahumma Allahumma hamna waj'al lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma Allahumma ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.